Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Nah, masih di masa physical distancing pas video ini dibuat. Jadi buat kalian yang tetap di rumah, terima kasih. Tapi buat kalian yang terpaksa harus keluar, tetap semangat, sama yang penting tetap jaga kesehatan. Nah, di video kali ini kita mau bahas satu HP terbaru dari Realme itu yang di kelas mid-range naik dikit lah kira-kira. Ini dia, kita ada Realme 6 Pro. Gimana kira-kira Realme 6 Pro atau Realme 6 Pro ini? Bagus apa jelek? Recommended apa enggak? Langsung aja deh. Gue David dari Rekomentar. Ini review lengkap dari Rekomentar untuk Realme 6 Pro. Buat yang belum tahu nih, secara harga sama positioning, seri Realme Angka agak geser nih. Jadi, Realme 6 Pro lebih ke penerus Realme XT di 4 jutaan. Sementara Realme 6 yang lebih murah, baru tuh jadi lanjutan Realme 5 Pro. Realme 6 Pro ini dijual dengan harga 4,5 juta, dengan varian RAM 8GB, dengan memori internal 128GB. Di dalam kotaknya, selain ada HP-nya, ada juga buku petunjuk, casing Sikolon, SIM ejector, sama charger 30W dengan kabel yang udah pakai USB Type-C. Nggak dapat earphone ya di dalam kotaknya. Soal desainnya, paling ketara sih di bagian depan yang kamera depannya bentuk dual punch hole kayak gini. Mirip sama bentuk di Samsung S10 Plus, cuman beda posisi aja, yang ini di sebelah kiri. Bagian atasnya ada earpiece sama mic, di sebelah kanan ada sensor fingerprint yang sekalian jadi tombol power. Lumayan kenceng sih ini sensornya. Tombol volumenya ada di sisi kiri bareng SIM tray. Agak kagok sih awalnya, soalnya kalau pakai tangan kanan kan biasa tombol volumenya di posisi jempol nih. Dan buat landscape pun juga kerasa agak aneh. Tapi butuh pembiasaan doang sih ini. Sama SIM tray-nya udah pakai triple slot, jadi kalian bisa masukin 2 SIM card plus 1 micro SD card sekaligus. Sementara di bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mic, sama ada headphone jack. Putar ke belakang, langsung disambut sama pola kayak petir begini. Pilihan warnanya ada yang biru sama merah. Kalau kuning, ntar disangka di endorse PLN lagi. Ada yang bilang keren, ada yang bilang norak, ya tergantung selera masing-masing lah. Untuk bahannya, Realme 6 Pro ini udah pakai kaca buat bodi belakangnya. Ada tulisan Realme, dan yang paling menonjol tentu 4 kamera belakangnya, dengan aksen kuning di kamera khas Realme. Ya literally menonjol sih, jadi lumayan heboh goyangnya kalau dipakai di atas meja. Kalau mau lebih anteng dan aman, bisa kalian pakai casing aja. Balik lagi ke depan, layarnya ini bisa jadi nilai plus, bisa juga jadi kelemahan, tergantung sudut pandang kalian. Layarnya pakai IPS ukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate sampai 90Hz. Buat refresh rate-nya sih jempol deh. Nggak banyak yang bisa kasih fitur kayak gini di HP harga 4 jutaan. Kemampuan ini juga bisa dirasain bahkan di Realme 6 biasa, yang lebih langka lagi tuh di 3 jutaan. Yang menurut kita disayangkan sih masih pakai panel IPS. Padahal sebelumnya di Realme XT aja udah pakai Super AMOLED. Kompetitor lain juga gitulah, rata-rata udah pakai AMOLED buat smartphone di atas 4 jutaan. Coba deh dalam setahun terakhir, HP apa lagi yang di atas 4 juta tapi belum pakai OLED atau AMOLED? Kita sih cuma inget ada Nova 5T doang sih. Coba deh kalian komen lagi di bawah, kira-kira apa yang lain. Emang sih ada aja yang prefer LCD, tapi kita sih tim AMOLED ya. Soalnya warnanya lebih akurat, sama bisa lebih hemat daya kalau buat dark mode-nya. Untuk OS-nya, pakai Android 10 dengan Realme UI. Secara umum sih kita suka interface-nya. Lebih simpel dari Color OS, walaupun secara fungsional nggak beda jauh. Udah ada dark mode, dan ada juga opsi buat app drawer. Sama ada juga gestur buat screenshot sebagian kayak gini. Kalau normalnya kan mesti screenshot full, abis itu baru crop, kalau ini bisa langsung. Juga khasnya Oppo dan Realme ada game space buat optimasi dan ningkatin performa pas kalian main game. Juga bisa diatur buat blok notifikasi. Buat gaming udah tergolong oke banget lah speknya. Udah pakai chipset Snapdragon 720G yang mungkin bisa dibilang terbaik lah di harga 3-4 jutaan. RAM-nya udah 8GB, sama memorinya cukup lah 128GB. Secara benchmark aja bisa segini. Kalau dipakai buat main game enteng sih berlebihan banget. Buat ML aja bisa grafik ultra dan high frame rate. CODM juga bisa very high atau low max.
Sayangnya buat PUBG cuma mentok di HD High atau di Smooth Ultra. Padahal harusnya sanggup nih buat sampai Smooth Extreme. Kalau untuk di setting grafik ini sih nggak ada masalah ya, lancar terus sama nggak ada frame drop. Soal baterainya gimana bang? Baterai 4300 mAh-nya sejauh pengetesan kita sih bisa tembus sampai 7 jam untuk refresh rate di 90Hz. Sementara kalau pakai di 60Hz sih nggak beda jauh ya dari tes kita. Mungkin karena kita pakai brightness-nya selalu full untuk setiap pengetesan baterai. Charger bagongnya juga cakep nih. Walaupun gede dan berat, tapi dengan daya 30 watt, dalam setengah jam bisa ngisi dari 0 ke 55% nih. Kalau mau full banget, cukup 1 jam lebih dikit aja. Selain port chargernya yang udah pakai USB Type-C, di sebelahnya masih ada headphone jack, sama ada speaker yang tergolong oke. Udah didukung Dolby Atmos, sama bisa putar high-res audio. Kalau colok headset, kalian bisa sambil atur equalizer-nya sesuai dengan enaknya kalian gimana. Untuk hasil suaranya kira-kira kayak gini nih. Nah, di Realme Lab yang biasa jadi bahan percobaan fitur baru, kali ini Realme kasih yang namanya Dual Mode Audio. Fungsinya itu, kalian jadi bisa putar audio di dua device berbeda. Yang satu di Bluetooth headset atau TWS, yang satu lagi pakai kabel colok ke jack 3,5-nya. Biasa kan salah satu aja tuh, sekarang bisa dua nih. Sama yang jadi catatan, HP ini nggak ada NFC-nya nih. Fitur yang sebagian bilang nggak sesering itu dipakai, tapi ada juga yang bisa bikin batal beli kalau nggak ada. Tapi yang nggak pelit di Realme 6 Pro ini bagian kameranya. Total ada 6 kamera, 4 di belakang, sama 2 di depan. Sebagian besar kameranya sih masih sama dengan yang dipakai di Realme XT. Kamera belakangnya disusun memanjang vertikal dengan kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan yang spesial buat HP 4 jutaan, ada kamera telefoto 12 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Lumayan langka nih, biasa kamera tele adanya paling nggak di yang harga 5 jutaan ke atas. Untuk hasil kamera belakangnya, seperti biasa Realme ngasih saturasi yang lebih tinggi dari normal. Kalau mau makin gonjreng lagi warnanya, bisa aktifin chroma boost-nya. Tapi hasilnya jadi kayak abis diedit sih. Bisa ambil gambar resolusi 64 megapiksel, tapi kalau cuma buat post di Instagram aja sih, yang biasa aja udah cukup. Ultra wide-nya standar aja buat opsi biar lebih lebar. Nah, yang kita suka di tele-nya, walaupun nggak perfect, tapi lumayan tajam buat hasil zoom-nya. Terlebih ingat harganya yang biasa zoom-nya cuma dengan crop dari kamera utamanya. Kalau makronya sih ya buat genepin kamera aja jadi 4. Buat video bisa merekam sampai 4K 30 fps, tapi kita prefer di 1080p 60 fps aja. Ada fitur Steady dan Steady Max juga, biar kalian tetap bisa eksis pas lagi jogging. Untuk foto malamnya sih cuma kamera utamanya aja yang masih bisa dibilang layak. Walaupun bisa pakai night mode juga. Kecuali kalau pakai tripod, terus kalian pencet tripod mode-nya ini, biar bukaannya bisa sampai 30 detikan. Video low light-nya banyak noise sih, tapi nggak gelap-gelap amat lah. Sementara kamera depannya, ada yang 16 megapiksel buat wide biasa, ditemenin sama 8 megapiksel ultra wide. Kepake nih kalau kalian punya teman banyak, dan mau grup selfie biar kelihatan semua. Catatan nih ya, kalau punya teman lo ya. Sama kalau sekarang sementara jangan deket-deket dulu deh. Pada di rumah dulu aja. Hasil selfie-nya juga sama, warnanya mencolok. Dan concern kita di mode portrait-nya yang edge detection-nya masih kasar menurut kita. Sementara buat ngevlog kira-kira begini hasilnya. Ini kalau backlight kira-kira kayak gini. Nggak kelihatan langitnya sih jadinya. Sementara ini kalau nggak backlight. Fitur lain ada mode expert buat setting manual,
panorama, time-lapse, dan juga ada slow-mo sampai 240 fps. Nah, itu tadi Realme 6 Pro alias Realme 6 Pro. Gimana menurut kalian? Sabi nggak? Kalau boleh kita rangkum dikit nih ya, highlights dari HP ini, itu dari chipsetnya yang pakai 720G, itu yang one of the best lah di kelasnya. Terus juga layarnya udah 90Hz, ada kamera ultrawide di depan sama tele di belakang. Itu buat harganya oke lah. Sama juga chargernya yang salah satu yang paling ngebut di kelas harganya. Tapi nih ya, menurut kita HP ini masih jauh dari perfect. Salah satunya karena nggak ada NFC, sama layarnya masih pakai IPS di saat kompetitor lain bisa ngasih Super AMOLED di range harga yang kurang lebih sama. Jadi recommended nggak HP ini? Kalau menurut kita sih iya, tapi mungkin nggak buat semua orang. Kenapa? Karena pertama, kalian mesti nyiapin budget sekitar 4,5 juta rupiah buat nebus HP ini. Tapi kalau kalian punya budgetnya dan emang nyari HP 4 jutaan yang secara hardware paling jos, bisa dibilang Realme 6 Pro ini salah satu pilihan yang paling top lah untuk saat ini. Nah, tapi kalau kalian kudu wajib ada NFC di HP ini jelas bukan buat kalian. Atau kalau kalian nyari layar yang pakai AMOLED, mungkin kalian bisa nyari di brand sebelah, atau turun ke Realme XT yang secara harga udah mulai turun. Atau kalau kalian cuma penasaran sama layar 90Hz atau charger 30 wattnya, dua fitur unggulan itu juga bisa didapetin di Realme 6 biasa yang secara harga udah lebih murah daripada HP ini. Nah, kalau udah naksir tapi budgetnya belum cukup gimana? Nabung dulu aja, jangan dipaksain. Cek dulu aja di rekomendar.com buat tahu rekomendasi smartphone yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Oke, segini dulu aja deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau belum. Boleh komen di bawah, kira-kira kalian mau lihat HP apa berikutnya. Sama yang paling penting, jaga kesehatan, stay safe. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan see you!